Yang bikin kaget, Ririn yang berada di dalam mantel itu tiba-tiba berubah menjadi pocong dan keluar dari tenda. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh seseorang lur. Cerita ini diambil dari tweet yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Arangga Arya. Cerita tersebut yaitu pendaki Gunung Salak menjadi pocong. Cerita ini dialami sendiri oleh Arangga Arya. Ia menceritakan bahwa kejadian tersebut dialami sekitar 10 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi di Gunung Salak dan salah satu perumahan di Jakarta. Kenapa cerita ini seram? Dikarenakan pendaki yang masih hidup menjadi pocong. Oke, kita langsung ke ceritanya lur. Sekitar 10 tahun yang lalu, Arya masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 di SMA Sukabumi. Kehidupannya yang pas-pasan menjadi bahan ejek-ejekan teman-temannya lur. Ia harus berjuang menafkahi ibu dan adik-adiknya. Teman-teman dan gurunya mengejek ia lantaran tidak ikut study tour ke Jogja. Keseharian Arya ini menjadi kuli panggul di pasar. Hingga pada suatu hari Arya diajak oleh seseorang pria untuk menemaninya menjadi guide di Gunung Salak. Arya ini dibayar dengan uang 500.000 lur. Saat itu ia membawa 7 pendaki dari Jakarta terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Singkat cerita, Arya ini menjadi tim logistik lur. Lalu kemudian semua pendaki ini sudah sampai di Gunung Salak pada pukul 5 sore. Sampai malam hari semua berjalan dengan baik-baik saja lur. Hingga menjelang tidur, keanehan mulai terjadi. Mantel dari rombongan yang bernama Ririn hilang lur. Saat itu semua rombongan ikut mencari mantel Ririn. Semua tas dan sudut-sudut tenda sudah diperiksa, namun mantel dari Ririn ini tidak ditemukan. Karena malam hari, akhirnya semua sepakat untuk melanjutkan pencarian mantel Ririn ini pagi hari. Lalu rombongan ini istirahat di tenda masing-masing. Saat itu tenda ada 3 lur. Tenda pertama diisi oleh Arya dan abang guide-nya. Tenda kedua diisi oleh rombongan laki-laki. Dan tenda ketiga diisi oleh rombongan perempuan. Saat semua sudah masuk ke tenda, Arya dan abang guide-nya ini masih di luar lur. Saat sedang asik mengobrol, abang guide ini melihat sesuatu lur. Lalu menanyakan ke Arya apakah Arya ini melihat sesuatu yang dilihat oleh abang guide itu. Dan ternyata Arya kaget karena ia melihat juga sesuatu yang dilihat oleh si abang. Ternyata yang mereka lihat adalah sesuatu yang melayang. Mereka berpikir bahwa itu adalah pocong, kalau tidak kuntilanak. Dan ternyata yang melayang itu adalah mantel Ririn yang hilang. Lalu Arya berinisiatif mengajak si abang untuk mengambil mantel Ririn. Namun saat itu si abang menolak dan melarang Arya. Si abang berpikir bahwa mantel itu sedang dipakai oleh jin. Mantel itu melayang cukup lama dan sempat memutari tenda rombongan perempuan. Lalu kemudian mantel tersebut hilang. Arya dan si abang melihat kejadian tersebut langsung gemetaran dan takut. Kemudian mereka berbagi tugas untuk bergantian menjaga tenda. Saat Arya sedang berjaga, Ririn dan Laras keluar dari tenda lantaran ingin buang air kecil. Lalu ditemanilah sama Arya. Mereka menuju ke sungai kecil. Saat menuju sungai kecil, mereka menemukan mantel Ririn di tengah batu besar. Kemudian Arya mengambil mantel tersebut tanpa bercerita tentang kejadian mantel terbang. Nah, di malam ketiga akhirnya terjadi sesuatu sehingga membuat Arya ini kapok untuk mendaki Gunung Salak. Saat Ririn masuk ke dalam tenda untuk mengenakan mantel, tiba-tiba ia teriak sekencang-kencangnya. Ririn tampak kesurupan dan meminta tolong agar dilepaskan dari mantel tersebut. Namun tidak bisa. Yang bikin kaget, Ririn yang berada di dalam mantel itu tiba-tiba berubah menjadi pocong dan keluar dari tenda. Para wanita menangis bahkan pingsan ketika melihat temannya menjadi pocong.
Ditambah saat itu api unggun dan senter yang mereka bawa mati lur. Dengan terpaksa rombongan ini turun untuk mencari bantuan. Saat mereka turun, Ririn yang menjadi pocong ini terus mengikuti rombongan lur, sambil melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Sampai di perkampungan warga, rombongan bertemu dengan ayah Ririn. Dan ternyata mantel itu adalah milik ayah Ririn yang dikuasai oleh jin. Menurut ayah Ririn, ada semacam perjanjian mantel milik ayah Ririn ini dengan penghuni mantel tersebut. Dan ternyata jin tersebut adalah penunggu pertambangan milik ayah Ririn. Sehingga ada perjanjian terlarang yang dilakukan oleh mereka. Perjanjian terlarang itu adalah ketika mantel itu dipakai oleh orang lain, maka orang itu akan meninggal menjadi pocong. Dan jika 7 hari tidak dilepaskan, maka akan meninggal dunia. Ayah Ririn saat itu datang dengan membawa orang pintar untuk mencari Ririn. Mereka kembali naik Gunung Salak ditemani oleh Arya. Dan ternyata pocong Ririn ini sudah dilempar ke luar gunung lur. Lalu menurut warga sekitar, pocong Ririn sempat gentayangan di perkampungan warga lur. Hingga malam ke-7, mereka berhasil menemukan pocong Ririn yang sedang bertengger di atap rumah warga. Saat itu semua warga panik. Akhirnya dengan perjuangan berjam-jam, pocong Ririn berhasil ditangkap. Dan kain kafan yang membelit Ririn berubah menjadi mantel. Saat lepas dari mantel itu, Ririn keluar dengan tubuh telanjang serta kotor dan bau. Tak berhenti di situ, rupanya setelah Ririn pulang ke Jakarta, ia kerap berubah menjadi pocong saat pukul 12 malam. Hal itu katanya akan berlangsung selama 99 hari sampai ayah Ririn menemukan mantel baru untuk diberikan kepada jin. Sampai pada akhirnya kakak perempuan Ririn yang berada di Australia menemukan mantel baru. Kemudian terjadi perpindahan jin itu ke mantel yang baru. Menurut Arya, setelah kejadian itu, Ririn kembali hidup normal. Namun ingatannya dihilangkan agar tidak menjadi trauma. Di akhir cerita, Arya mengatakan bahwa Ririn ini sekarang tinggal di Australia bersama kakaknya. Oke, itu tadi cerita tentang pendaki Gunung Salak menjadi pocong. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua lur. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam slurku.